Perkenalkan, nama saya Muhammad Ilham Maulana Siddiq dari Teknik Komputer 2019. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan modul dari gerbang logika. Baik, untuk pembukaan saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu gerbang logika. Nah, gerbang logika adalah sebuah rangkaian elektronika yang digunakan untuk melakukan komputasi dari sebuah bilangan biner berdasarkan teori matematika boolean. Nah, ada beberapa variasi dari gerbang logika ini berdasarkan cara pengoperasiannya. Yang pertama adalah gerbang N. Nah, gerbang N ini adalah gerbang logika yang akan memberikan keluaran satu apabila kedua input yang masuk adalah satu. Nah, selanjutnya adalah gerbang logika OR. Nah, untuk gerbang logika OR adalah gerbang logika yang akan memberikan keluaran satu apabila terdapat input satu pada masukannya. Nah, selanjutnya adalah NOT. Nah, NOT ini adalah gerbang logika inverse. Nah, inverse ini adalah dia akan membalikan inputan yang masuk. Bisa kita lihat sini, bila inputnya adalah 0, maka outputnya adalah 1, dan inputnya 1, outputnya akan bernilai 0. Selanjutnya adalah gerbang logika NAND. NAND ini adalah gerbang logika N yang diberikan gerbang logika NOT pada depannya. Jadi bisa dilihat di sini adalah bentuknya adalah gerbang logika N dengan tambahan NOT di depannya. Nah, berarti output yang dihasilkan dari gerbang logika NAND adalah inverse dari output apa yang dihasilkan dari N. Sama halnya seperti NAND, NOR adalah gerbang logika OR yang diberikan gerbang NOT pada depannya, sehingga keluaran yang masuk adalah inverse dari gerbang logika OR. Selanjutnya adalah SOR. SOR adalah gerbang logika khusus, di mana dia akan memberikan output 1 apabila pada inputnya terdapat variasi 0, 1. Dan akan memberikan keluaran 0 apabila kedua inputnya memiliki nilai yang sama. Selanjutnya adalah XNOR. XNOR adalah gerbang logika XOR yang diberikan gerbang NOT pada depannya, sehingga output yang dihasilkan adalah inverse dari gerbang logika XOR. Nah, selanjutnya, gerbang logika itu dapat terbuat dari sebuah rangkaian yang tersusun dari beberapa jenis komponen, seperti dioda, BJT, dan VT, sehingga rangkaian dari sebuah dioda, BJT, dan VT dapat dijadikan sebagai gerbang logika, seperti contoh. Nah, ini adalah kita menggunakan sebuah dioda untuk merangkai sebuah gerbang logika N. Di sini bisa kita lihat, di sini dioda dirangkai secara paralel dengan masing-masing VCC dan juga inputannya menjadi satu pada LED. Nah, di sini bagaimana sebuah dioda dapat dijadikan gerbang logika? Nah, di sini kita memanfaatkan cara kerja dari sebuah dioda menggunakan prinsip seperti reverse bias dan juga forward bias. Di sini bisa kita lihat makanya kenapa dioda di sini mengarah pada VCC. Selanjutnya adalah BJT. Pada BJT ini kita menggunakan BJT dengan memanfaatkan kondisi cut off dan kondisi saturasi, di mana kondisi saturasi adalah kondisi yang bakal memberikan sebuah kondisi on sehingga output yang dihasilkan adalah 1, dan cut off adalah kondisi off dengan pengeluaran 0. Nah, di sini merupakan contoh BJT yang disusun menjadi sebuah gerbang logika OR. Selanjutnya adalah FET. Nah, FET di sini dirangkai untuk menjadi sebuah gerbang logika NOT. Prinsip kerja FET pun di sini sama, di mana kita memanfaatkan kondisi cut off dan saturasi dari FET ini. Baik. Nah, apa pengaplikasian dari sebuah gerbang logika? Seperti yang dijelaskan pada awal, gerbang logika adalah sebuah rangkaian yang melakukan pengoperasian dari aljabar aljabar boolean dari biner, sehingga pengaplikasiannya adalah sebuah rangkaian digital. Nah, apa aja rangkaian digital yang dimaksud? Rangkaian digital ini dapat berupa sebuah rangkaian flip-flop atau rangkaian register atau juga sebuah rangkaian full adder. Full adder di sini adalah sebuah rangkaian yang akan menambahkan sebuah deret bilangan biner. Nah, selanjutnya di sini adalah study case. Nah, di study case kali ini di sini ada AB aksen, di sini B aksen, C aksen. Nah, di sini aksennya adalah buat keduanya. Nah, di sini kita akan menyederhanakan persamaan bulan ini menggunakan teorema. Nah, setelah menggunakan teorema, hasil akhir yang dapat dari penyederhanaannya adalah 1. Nah, untuk study case yang kedua, persamaan bulannya adalah AB ditambah AC aksen. Nah, setelah disederhanakan, maka keluaran hasil akhirnya adalah B ditambah aksen ditambah C aksen. Baik, kita akan masuk ke rangkaian study case yang pertama. Nah, seperti yang tadi sudah dilihat, study case yang pertama memiliki hasil
turunan akhir adalah 1. 1 yang di sini dimaksud berarti adalah bagaimanapun kondisinya, maka high. Oleh karena itu tidak diperlukan switch pada rangkaian, sehingga di sini hanya terdapat sebuah phase yang langsung terhubung dengan sebuah LED. Oleh karena itu, bila kita nyalakan, mau apapun kondisinya pasti hanya terdapat high, jadi tidak terdapat variasi output maupun input. Nah, jadi di sini lampu akan tetap menyala. Baik, selanjutnya adalah steady case yang ini. Nah, kalau kita lihat kembali di sini, persamaan booleannya adalah B ditambah A aksen ditambah C aksen. Jadi di sini kita akan menginverse terlebih dahulu masukan dari A dan juga dari C. Baik. Nah, di sini bisa kita lihat, di sini merupakan masukan dari A, di sini B, dan di sini C. Nah, dikarenakan tadi A dan C adalah inverse, maka di sini kita akan melakukan inverse terlebih dahulu dari inputan tersebut. Di sini A kita hubungkan dengan gerbang logika NOT. Nah, pada rangkaian ini kita akan menggunakan gerbang logika yang tersusun dari komponen FET. Nah, di sini kita sudah merangkai FET menjadi sebuah gerbang logika NOT, sehingga kita masukkan inputan A dan C. Dikarenakan B tidak diperlukan NOT, sehingga langsung. Nah, selanjutnya adalah setelah kita melakukan inversi terhadap A dan C, langkah selanjutnya yang kita lakukan adalah menambahkan ketiga masukan ini, B ditambah A aksen ditambah C aksen. Oleh karena itu, dikarenakan pengoperasian dari bolanya adalah plus, pertambahan, oleh karena itu kita menggunakan sebuah gerbang logika OR. Nah, pada gerbang logika OR kali ini kita menggunakan sebuah rangkaian BJT. Di sini kita memanfaatkan prinsip kerja BJT untuk dijadikan gerbang logika OR. Di sini BJT terdapat 3 BJT yang dirangkai secara paralel, di mana masing-masing dari masukan ini terhubung ke masing-masing inputan. Di sini Q3 masuk ke A yang telah di-inverse, Q4 masuk ke B, Q5 masuk ke C setelah di-inverse. Nah, setelah masuk, maka output yang dihasilkan adalah output terakhir dari penyederhanaan persamaan boolean tadi. Di sini bisa kita lihat, nah, LED nyala. Oke, untuk truth table dari persamaan tersebut, truth table tersebut akan beroutput 1 apabila A dan C bernilai 1 dan B bernilai 0, di mana terlebih sisanya adalah bernilai 1. Bisa kita lihat sini bila ini tetap nyala, bila kita ini maka berarti kondisi mati. Nah, rangkaian ini telah bekerja sesuai dengan persamaannya. Baik, pada penjelasan saya kali ini, terima kasih.